martang yang maita. Dami di batana sumurun sian saud roha imam mangaramoti aka ate ada pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Shalom, horas madita sarutna. Tabuka mamanginang nagabe jamita manang renungan imasian Galatia bindu 5 ayat 10 sia 1 ayat 21. Galatia bindu 5 ayat 10 sia 1 ayat 21 hujahama sude di bagasan tonga-tongata. Alai tadap do parulaun ni daging ima parmainanon hahodaron pargadobuson hasipilibeguon hadatuon parmusu-musuon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisian partahitahion bunuh-bunuh parmabuhon haurmuson jala akana sumantusi nang hupabua najolo tuhamu songonido nang nuaing dang teanoni aka namangulahon si songoni harajaon ni debata ima ianggo saatna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kepada jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 yang menjadi renungan kita pada malam hari ini adalah sebagian kecil dari pasal 5 ini. Walaupun pada asalnya mengatakan bagaimana perbuatan daging yang harus dijauhkan oleh manusia. Perbuatan daging yang tidak boleh dilakukan oleh manusia atau anak-anak Tuhan atau yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya. Perbuatan daging yang tidak boleh lagi menjadi gaya hidup bagi manusia yang sudah mendapatkan berkat dan anugerah. Boleh kita katakan amang inang firman Tuhan kita pada saat ini, kalau kita membaca dari ayat 16 sampai 26, di situ dikatakan hidup menurut daging dan roh. Ayat 16 sampai dengan 26 berceritakan tentang bagaimana hidup menurut daging dan roh. Hidup menurut daging tentunya dikatakan 21 dikatakan ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Manusia yang hidup di dalam kegelapan, manusia yang selalu hidup di dalam keinginan egonya menurut duniawi, menurut kedagingan, tentunya tidak memiliki tempat, ya, tidak memiliki tempat di kerajaan surga. Itu sudah pasti. Tanpa lagi kita amang-inang, kita jabarkan lebar lagi, sebagaimana seluas apapun itu, kalau kita sudah membaca ayat 19 sampai 21, ini adalah sikap atau gaya hidup yang tentunya tidak ada lagi tawar-menawar. Bisa masuk surga atau tidak? Tentunya ayat 21 akhir katakan tidak lagi bisa mendapatkan tempat di kerajaan Allah. Jadi bagaimana caranya? Kembali. Bagaimana kita mau hidup dituntun oleh Roh Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hidup di dalam tuntunan Roh Allah? Tentunya amang inang saudara-saudara yang terkasih, kita sudah tahu bagaimana caranya. Kita sudah tahu dari mana kita mendapatkan hal demikian. Kita sudah diajarkan terus-menerus bagaimana firman Tuhan berkata kepada kita. Bagaimana firman Tuhan disebarluaskan dalam kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan selama ini kita nikmati sejak dahulu
Sampai saat ini Tuhan sudah mengajarkan pada kita bagaimana hidup yang baik sesuai firman Tuhan. Hidup yang baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Hidup yang baik di hadapan Tuhan seperti apa? Sudah kita sampaikan kepada kita. Di dalam ayat 22 sampai 23 dikatakan, itulah hidup sesuai dengan Tuhan. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dikatakan di dalam ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi tidak ada tawar-menawar amang-inang. Oh sudahlah Tuhan, nantilah saya melakukan bagaimana sikap mengasihi. Besoklah Tuhan, sebagaimana saya ingin melakukan sikap damai sejahtera, sabar, kemurahan. Nanti ada waktunya. Oh tidak. Kalau sekarang ini Tuhan meminta demikian daripada kita, orang-orang yang mengatakan sudah menjadi Kristen, orang-orang yang sudah dituntut oleh Roh Kudus, orang-orang yang mengatakan pengikut setia kepada Kristus, tidak ada kata besok, nanti, tunggu saya terbiasa dulu, tunggu dulu saya bertobat dulu. Tidak ada hal kalimat-kalimat demikian. Tidak ada. Sekali Tuhan tawarkan, sekali Tuhan sampaikan, sekali Tuhan mengajarkan, sekali Tuhan memberikan kepada kita, inilah hidup dalam roh, ambil, lakukan, perbuat. Kenapa ayat 19 sampai 21 ini amang indah ditekankan kepada kita? Karena memang hingga pada saat ini bahkan kita pun yang sudah terus-menerus mengatakan saya Kristen, pengikut Kristus, tapi di mana kekristenan tersebut? Di mana pengakuan kalau kita adalah pengikut Kristus yang sejati? Di mana? Di mana dia mengatakan setiap hari Minggu, Tuhan saya mengasihimu, Tuhan saya mencintaimu. Alai di dalam ayat 19 sampai 21 masih terus dilakukan terhadap sesama umat manusia. Kekudusan atau pengakuan bahwa kita beriman kepada Tuhan bukan melalui perkataan. Bukan melalui kita setiap saat, setiap waktu memuji memuliakan nama Tuhan dan setiap hari datang ke gereja dan setiap hari Minggu tidak pernah bolong ke gereja. Tidak sebatas dari situ saja amang inang. Tetapi bagaimana sikap tingkah laku kita, buah-buah daripada firman Tuhan yang sudah kita nikmati selama ini, sudahkah kita tunjukkan? Sudahkah kita buahkan? Sudahkah kita cerminkan kasih Kristus yang ditanamkan di dalam diri kita masing-masing? Sudahkah kita menunjukkan bahwa saya adalah manusia yang sudah dituntun oleh Roh Kudus? Memang kalau manusia melihat bagaimana kita, pasti mereka bisa tertipu. Karena kita dilihat setiap hari Minggu tidak pernah lepas ke gereja. Karena kita selalu dilihat, wah, orang yang selalu bertekun di dalam doa. Karena setiap saat ketika dia berbicara semua kata-katanya kata-kata firman Tuhan, Alkitab. Tapi ternyata kalau ternyata itu tidak berangkat daripada hatinya, iman kepada Tuhan, ya sama saja bohong. Bukan saja menipu orang lain, menipu diri sendiri dan juga menipu Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah. Kalau kita amang inang mengatakan diri kita pengikut Kristus yang sejati, tetapi kalau kita kehadiran kita malah memecah belah suatu persekutuan, memecah belah suatu persaudaraan, memecah belah suatu persahabatan, memecah belah atau membuat ricuh suatu perkumpulan, kita yang membuat itu dipertanyakan kembali. Di mana kekristenan yang selama ini kita pikul? Di mana pengakuan yang mengatakan saya pengikut Kristus sejati, kalau toh ternyata kita masih membuat sesuatu hal, keributan yang bisa menciptakan kebencian satu sama lain.
Mungkin kalau kita mengatakan ya perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kita jarang melihat itu. Tapi yang sering sekali hidup tengah-tengah kita, baik laki-laki maupun perempuan, ya salah satunya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois ya. Sering kita tunjukkan, sadar atau tidak sadar. Sering kita perbuat kepada orang terdekat maupun tidak. Bahkan tengah-tengah keluarga kita sendiri pun yang mengatakan kita ada satu darah dengan keluarga kita, tapi sering terjadi hal-hal demikian. Halnya mau didok, hal Kristen dan nasida. Per minggu, pertangiang. Tapi di mana kebiasaan-kebiasaan rohani yang dilakukan demikian, di mana? Tidak kelihatan ketika dia berada di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitarnya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Lalu katakan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sangat ditekankan. Jadi mari amang inang. Jangan kita mengatakan mentang-mentang kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa karena darah Kristus, kita sudah merdeka, suka-suka kita berbuat. Oh, saya sudah merdeka. Saya adalah orang-orang yang sudah lepas dari belenggu dosa. Saya sudah bisa bebas bernafas. Bebas bernafas bukan bebas melakukan apa yang kita kehendaki saja, tapi bebas dalam bagaimana memperbuahkan firman Tuhan dimanapun kita berada, tanpa ada rasa ketakutan lagi. Tanpa ada rasa berkecil hati untuk menyatakan saya adalah pengikut Kristus. Tidak sembunyi-sembunyi lagi kita untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memenangkan kita. Bukan melakukan apa yang kita inginkan. Oh, saya sudah bebas, saya sudah lepas daripada penjara, saya sudah lepas dari belenggu dosa. Suka-suka saya mau melakukan apa yang saya inginkan. Ternyata apa yang diperbuat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau melalui dari orang-orang yang dibebaskan tersebut. Kita dibebaskan, tapi kita tetap terikat di dalam kasih Kristus. Kita dibebaskan, tetapi kita terikat dalam melakukan firman Tuhan. Kita dibebaskan, tetapi kita didorong, diajak, disuruh untuk lakukanlah apa yang sudah saya ajarkan, lakukanlah apa yang sudah saya tanamkan, lakukanlah apa yang sudah saya beritakan. Berita keselamatan yang kita dapatkan tersebut. Tapi kebanyakan kita lupa akan hal itu. Kebanyakan kita tidak memahami dengan baik kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ujung-ujungnya ayat 19 sampai 21 muncullah di permukaan kehidupan manusia. Dan inilah yang ditekankan oleh Paulus. Jangan berbuat demikian. Kalau kita menginginkan hidup bersama dengan Tuhan di kerajaannya, jangan perbuat demikian. Tapi perbuatlah di dalam ayat 22 sampai 23. Yaitu hidup di dalam roh, tuntunan Allah, tuntunan firman Tuhan. Itulah yang harus kita buahkan. Susah? Memang. Untuk melakukan firman Tuhan, susah-susah gampang amang inang. Tapi bukan berarti semua tidak bisa kita lakukan. Asalkan kepada siapa kita bersandar. Kepada siapa kita meminta kekuatan, kepada siapa kita dikuasai. Kalau kita dikuasai dengan kedagingan, dengan duniawi, ya tentunya susah menginang melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya. Susah. Kalau kita masih memberikan hati dan pikiran kita dengan ego kepada ego kita masing-masing, ya tentunya susah melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui Roh-Nya yang kudus. Susah pastinya. Jadi firman mengatakan kepada kita,
kendalikanlah diri kita dengan baik. Kendalikan diri kita dengan cara serahkan seutuhnya hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Sekali kita mengatakan saya Kristen, kita pahami apa Kristen sebenarnya. Ketika kita mengatakan saya pengikut Kristus, kita pahami dengan baik apa pengertian pengikut Kristus itu. Bukan hanya sebatas di bibir, bukan sebatas di kata-kata, tapi harus di dalam kelihatan, di dalam perbuatan kita masing-masing. Yaitu menunjukkan cinta kasih, kedamaian, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita amang-inang lakukan demikian, hanya sebatas kekuatan kita pribadi, tentu tidak bisa. Kenapa? Karena sikap-sikap ini berasal daripada Tuhan. Jadi mintalah kepada Tuhan. Jangan minta dari diri sendiri. Jangan minta dengan ego kita. Jangan minta dengan duniawi. Tapi mintalah kepada Tuhan. Jangan bersandar dengan duniawi. Tapi bersandarlah kepada Tuhan. Maka apa yang baik, yang kita cita-citakan, yang kita impikan, yang kita harapkan, Tuhan pasti berikan. Tuhan pasti tuntun. Tuhan akan selalu memeluk, mengajari kita melakukan apa yang Tuhan mau melalui kita masing-masing. Tidak ada kata terlambat amang-inang. Selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, berarti masih ada kesempatan untuk melakukan yang baik sesuai firman Tuhan. Masih ada waktu untuk bertobat. Masih ada kesempatan untuk mengatakan, ketika mengatakan Tuhan saya ada pengikutmu, masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya, benar-benar menjadi pengikutnya. Semangat lama inang, teruslah berjuang, perbuatlah apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang daging atau dunia ini inginkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada